Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Quran itu isinya ya melegalkan tindak pidana. 1. Melegalkan membunuh. 2. Melegalkan perzinahan. 3. Melegalkan pencurian. 4. Mengajarkan kebencian. Jelas itu dalam Quran. Dan perzinahan itu yang melakukan baginda sendiri, di dalam Quran tertulis. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan tindak pidana dan perzinahan? Bisa kakak kemukakan dulu perzinahan itu apa, kak? Perzinahan itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pernah Itu namanya zina. Ya, Nabi Muhammad menikah atau tidak? Tidak. Nah, di mana itunya dalilnya, kakak? Buktikan. Sebelum saya tunjukkan, kakak bisa diinin loh, kak. Saya kan bilang, saya bisa bertanggung jawab atas narasi saya. Pertanyaan saya, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Sebagai Islam, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Baca loh. Baca. Oke. Kalau kamu baca, kenapa kamu tidak pernah tahu bahwa di dalam Quran itu ya beberapa dalil. 1. Di surat Al-Ahzab 51 bahwa Nabi Muhammad tertulis boleh menggauli siapapun dari wanita-wanita yang kamu inginkan. Kedua, tetap masih di surat Al-Ahzab 51, Muhammad boleh menggauli ya perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur nih, kak. Dia menikah atau tidak? Pertanyaannya sekali lagi, pasang kupingmu. Muhammad boleh menggauli wanita atau perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya, kalau sudah diceraikan, digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Pertanyaan saya gampang juga. Sekali lagi jawab. Wanita yang sudah diceraikan itu digauli itu berzina atau tidak? Dinikahin atau tidak? Diceraikan. Kuping pasang kupingmu. Kakak nih sekali lagi. Nabi Muhammad itu menikah orang yang dicerai atau enggak? Itu doang pertanyaannya. Loh, kalau sudah diceraikan itu apa namanya? Jadi cerai terus digauli. Emang ada bukti? Mana? Keluarin bukti. Saya tanya, Tuhanmu itu yang namanya Allah. Tuhanmu itu yang namanya Allah, pencipta langit dan bumi, bukan? Hah? Iya. Iya. Lalu bagaimana dengan Tuhannya Musa? Apakah bukan pencipta langit dan bumi? Iya. Iya. Berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhanmu pencipta langit dan bumi, ada Tuhannya Musa. Gini bang, lah, yang dicatat Allah Subhanahu Wa Taala kan baru muncul, bang. Maaf bang. Wajar nggak orang bisa mengganti-ganti suatu Alkitab dari turun menurun ke bawah? Bisa nggak orang mengganti? Ganti apa? Alkitab tuh bisa diganti, tulisan Allah tuh bisa diganti sama orang, bisa. Ganti apa? Dari awal Nabi Adam nih turun ke bumi nih. Apa relevansinya dengan pertanyaan? Apa relevansinya dengan pertanyaan saya itu? Wajar nggak? Menurut abang wajar? Fokus bang, jangan lompat-lompat. Nggak fokus. Ini jangan lompat-lompat bang. Abang kan mengatakan Allah tuh ada di cuma waktu Al-Quran, Nabi Muhammad aja. Kan abang ngomong kayak gitu tadi. Ya kan? Dalam surah An-Naml 91 berkata apa? Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ada juga tuh di ini. Karena Tuhannya Musa bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bang. Tapi di apakah saya tanya di Taurat, bang? Apakah Taurat Musa itu nabi-nabi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan tunjukkan dari Taurat. Nah, ini di Tauratnya, bang. Abang tolong tunjukkan di Tauratnya orang ini nih, orang Yahudi ini, kitab sucinya ada nggak yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Yahudi, tolong. Kan Yesus belum muncul di situ, berkemanusiaan Yesus belum muncul di situ, dia masih dalam bentuk logos. Dia di dalam bentuk logos. Bang, gini bang. Yesus itu kan gini, ada di dalam Allah Bapa. Tuhan tuh mau mengetahui nggak bang? Enggak, jawab aja. Tuhan tuh mau mengetahui nggak? Enggak, Tuhan tuh mau mengetahui nggak? Oke, saya ini lagi, maaf ini. Ya, maaf bang. Saya dari tadi nanya Anda, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Musa? Kau bilang sama. Tuhanmu pencipta sama. Kau bilang iya. Sekarang pertanyaan saya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, harus melalui Jibril kamu bilang. Tapi Musa bisa berbicara langsung berhadapan muka dengan Allah. Berhadapan mana suratnya bang? Berhadapan langsung?
Kalau ada habis itu saya turunkan Anda ya. Saya buktikan ya. Kalau abang bilang pohon nanti susah nanti ya. Oke. Oke, bukan pohon. Tidak, saya tidak bisa. Wujud Tuhan ya bang ya. Wujud Tuhan ya bang. Kalau nggak mampu Oke, abang. sebentar ya. Abang masuk Islam ya. Wujud Tuhan ya. Musa berbicara wujud dengan wujud Tuhan. Tuhan. Wujud Tuhan ya. Oke. Saya bicara sama kamu bahwa dia berbicara berhadapan muka. Berhadapan wujud Tuhan, mukanya wujud Tuhan. Ada nggak tulisan Oke, situ? nanti. Nah, kalau Oke, nggak ada ya. oke, sebentar. Oke, saya turun aja tunjukkan kalau di nggak dalam- mampu. Nah, Abang. kalau begitu saya tunjukkan Nah, Ibrahim. debat kusir kan, debat kusir kan. Sebentar. Ini bukan debat kusir kak. Saya mah Debat simpel kak. kusir. Enggak, Pertanyaannya gini loh. simpel. Enggak. Makanya saya bilangin. Enggak, gini loh. Gini. Sebentar. Iya kak. Ya. Oke, silakan Bu, silakan dulu Bu. Iya bu, silakan bu. Ya kak. Ya Allah maksudnya apa dengan dalam bentuk Tuhan? Emang Allah Tuhanmu berbentuk? Ada wujudnya kak. Apa wujudnya? Kalau saya tahu mah saya ceritain lah ke kakak. Saya kan nggak tahu. Lah kamu yang bilang kok. Lah kamu ada dasarnya nggak ngomong? Itu kan ada loh dalam Al-Quran nggak ada. Hmm? Lahir dan batin. Wujud dan batin. Iya, berwujud apa dia? Ya kan kalau saya bisa ceritakan terus wujudnya Allah terturun diperlihatkan ke kakak, ya kakak masuk Islam lah. Lo enggak, maksudnya gini loh, kamu Ya, bernarasi itu itulah ada logika dasarnya kita. enggak? Kenapa kak? Bu Aisyah, sebentar dulu Bu Oh, Aisyah. Saya tunjukkan ke dia nih. lanjut. Begini. Dia Iya. ini nih. Kemudian Tuhan di sini Yahweh. Itu Kejadian yang disembah 18 oleh itu Abraham, gimana, Ishak, dan Bang? Yakub ya. Iya. Itu kan kita Kemudian ini, saya Tuhan mintanya di menampakkan diri Al-Quran. kepada Abraham dekat pohon ter. Ya udahlah. Kalau kita Tadi saya bicara bukan di Al-Quran, saya bicara di Alkitab. kitab abang. Ya kan saya bilangin kalau antara kitab sama kitab kita saling Aduh, membenarkan. nggak Bang. nyambung. Antara kitab kita Silakanlah, Bu Aisyah. debat, Bang. Abang dimanapun abang cari orang Islam bang. Udah pasti kan, kita Bang orang Laskar kan, kitab, Bang. Bang Laskar kan tahu kan kalau sama mereka. Ya kan? Enggak gini Bang Laskar. Kalau Sekali kitab lagi. abang adu-adu, Sebentar. orang saling membenarkan bang. Bang, saya kalau Bang, Iya, iya, Bang Kak. kalau Udah, silakan diam Saya dulu, turun ya, diam Bang. dulu, diam dulu, Ya. diam dulu Bang. Nggak nyambung ya. saya nggak Nggak gini nyambung. loh, masa saya batuk. Jadi kalau saya ditumpuk itu saya percuma, makanya saya nggak mau ngomong gitu kan. Mau ngomongin konsep Tuhan Iya. itu nggak percuma. Tuhannya udah beda. Yang satu Tuhannya di Arab, yang satu di Israel, yang satu Allahnya roh, yang satu Allahnya batu. Udah beda, nggak usah nanya. Sekarang yang dibicarakan itu pengajaran. Itu aja. Pengajaran mana yang benar akan menuju ke Tuhan yang benar. Selesai. Itu aja. Iya, silakan. Betul. Ayo, Boleh masuk cerita nih kak? Silakan, Der. Kak, ya? jangan cerita. Saya Ngomong nggak ya bisa kak? kalau Saya bicara cerita. ya. Ya kalau menurut saya kak, bagaimana saya bisa yakin bahwa Islam itu agama yang benar? Ya karena dalam Islam tuh nggak akan mungkin ada wujud Tuhan dalam dunia yang kita Saya nggak Kak. tanya ke Tuhan, jangan ngomong ketuhanan, Tuhannya beda. Sekarang dulu, bagaimana? Saya dulu dari tempatmu, ya, dengerin, ya. Boleh kakak mau Sebentar, bekas murtad? Bagus kata gitu. diam dulu, ya. Bagaimana saya meyakini Islam itu, ya, ajaran dan agama yang benar. Sementara tertulis di dalam Quran, ajarannya ajaran yang satu. Ya, saya bisa bertanggung jawab bahwa kalau dulu saya didoktrin Quran itu isinya ayat-ayat suci dulu sebelum saya belajar, sebelum saya baca sendiri. Tapi begitu saya baca artinya, saya bisa menyimpulkan dan saya bisa bertanggung jawab. Satu, Quran itu isinya, ya, melegalkan tindak pidana. Satu, melegalkan membunuh. Dua, melegalkan perzinahan. Ketiga, melegalkan pencurian. Keempat, mengajarkan kebencian. Jelas, itu dalam Quran. Dan perzinahan itu yang melakukan baginda sendiri. Di dalam Quran tertulis. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan tindak pidana dan perzinahan? Bisa kakak kemukakan dulu perzinahan itu apa kak? Perzinahan itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pernah Itu namanya zina. ya, Nabi Muhammad menikah atau tidak? Tidak. Nah, di mana itunya dalilnya kakak? Buktikan Sebelum saya kalau nggak tunjukkan mampu, kakak bisa diinin loh kak. Saya kan bilang, saya bisa bertanggung jawab atas Lanjut, narasi lanjut, saya. lanjut. Pertanyaan saya, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Sebagai Islam, kamu baca Quran tidak? Itu dulu. Baca lah. Baca. Coba. Oke. Kalau kamu baca, kenapa kamu tidak pernah tahu bahwa di dalam Quran itu, ya, beberapa dalil. Satu, di surat Al-Ahzab 51, bahwa Nabi Muhammad tertulis boleh menggauli siapapun dari wanita-wanita yang kamu inginkan. Kedua, tetap masih di surat Al-Ahzab 51, Muhammad boleh menggauli, ya, perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Pertanyaannya tolong jawab dengan jujur. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur ya kak. Dia menikah atau tidak?
Pertanyaannya sekali lagi, pasang kupingmu. Muhammad boleh menggauli wanita atau perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Pertanyaannya, kalau sudah diceraikan, digenjot atau digauli itu berzina atau tidak? Pertanyaan saya gampang juga. Sekali Kalau dia lagi nikah, jawab. Wanita yang sudah diceraikan itu digauli itu berzina atau tidak? dinikahin atau tidak? Diceraikan. Pasang kupingmu. Kakak nih gimana Sekali ya? lagi. Saya bertanya, Nabi Muhammad itu menikah orang yang dicerai atau enggak? Itu doang pertanyaannya. Loh, kalau sudah diceraikan itu apa namanya? Jadi cerai terus digauli. Emang ada bukti? Mana? Keluarin bukti. Kamu baca Quran tidak? Baca keluarin bukti. Host, tolong Bukti. bukakan, host. Tolong. Ingat ya, sekali lagi terakhir, kalau dia tidak, saya sudah tunjukkan dalilnya terus dia mau bertakyi atau menjelaskan, tolong diturunkan anak model gini. Tolong dibukakan Sahih Bukhari 4414. Bukan di Al-Quran. Al-Quran atau hadis kakak? Sebentar, lihat itu, sebentaran. Dengerin iblis. Kasihan malu dia. Kita bukakan aja. Jadi Sahih Bukhari ini ya, itu kesimpulan dari surat Al-Ahzab 51. Ketahuan ya? Malu. Berapa tadi? Berapa? Malu bagindamu tukang zina. Hah? Kepanasan kau. Sahih Bukhari 4414. Malu ya? Lari kau. Hah? Ketahuan bagindamu tukang zina di dalam Qur'annya. Udah tau pezina, makanya saya tinggalkan kalau pezina gitu. Malu dia. Coba Kamu bacakan di boleh- bawah. Sebentar. Bang, coba agak turun di atasnya. Itu ringkasan dari Al-Ahzab 51 bukan? Coba agak turun. Turun ke bawah. Tertulis sudah Ya. itu. Ringkasan dari Al-Ahzab 51. Coba turun dulu, Bang. Supaya dia tahu. Tuh. Al-Ahzab 51 kan? Ringkasan kan? Supaya baca ini. Al-Ahzab 51. Si goblok ini supaya baca dia. Coba tolong dibacakan, Bang. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu inginkan sampai di bawah. Ya. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya. Kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Tahan, Bang. Perempuan yang sudah dicerai digenjot lagi itu namanya zina apa tidak? Jelas dong. Perempuan yang sudah diceraikan terus digenjot lagi itu zina apa enggak? Ayo, mana tadi yang lari kepanasan? Hah? Ini bagindamu nih tukang zina di Quran tertulis, dilegalkan oleh Allahmu. Kenapa kau lari? Baca itu. Wanita yang sudah dicerai bagindamu digenjot lagi. Pertanyaannya, kalau sudah dicerai digenjot itu zina apa enggak? Ayo. Saya tinggalin dia karena dia tukang zina. Ini loh Quranmu yang bilang. Hah? Malu kau? Nggak pernah baca kan? Ngomongnya baca Quran. Kamu baca buku porno mungkin. Nih, surat Al-Ahzab 51 ringkasannya di Sahih Bukhari 4414. Menyatakan dengan jelas pelaku pezina itu bagindamu sendiri. Kenapa kau turun? Malu kau? Bagaimana saya mempertahankan junjungan tukang zina kayak begini? Kau baca, makanya jangan buta huruf. Baca dong, tuh. Boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Tuh. Bagaimana saya harus mengikuti junjungan yang tukang zina? Tobi? Bagaimana itu, Tobi? Ya jelas dong, saya harus keluar dong. Bagaimana saya mengikuti si pezina itu? Nggak mungkin lah. Kau bahas aja ini ayatnya, jangan lari kemana-mana dia, Tobi. Kenapa kau lari? Kaget ya kau? Shock ya? Tidak bisa menerima kenyataan. Itu kau baca. Makanya kau masih Islam, karena kau tidak pernah mau baca. Saya keluar karena saya sudah baca. Bagaimana saya mengikuti si tukang zina ini? Nggak mungkin lah. Lo kau baca tuh Al-Quran, bukan hadis, itu bukan Al-Quran. Makanya kau baca surat Al-Ahzab 51. Kau baca dong. Diringkas di Sahih Bukhari. Gimana sih? Oke, sekarang tolong dia suruh baca. Kakak lucu, Kakak tadi bilang terus keluarnya Ini hadis. loh, kau baca. Lucu. Nggak apa-apa, Kak. Ini Kakak nggak apa-apa jelekin aja. Kau sudi nggak? Kau sudi Kakak baca? keluar aja, Islam bagus banget. Orang kayak Kakak emang bagus keluar dari Islam. Tolong dia suruh baca dulu Al-Ahzab 51. Dia sudi nggak membaca Qurannya? Nggak Kita apa-apa, buktikan. Kak. Kau baca. Sekarang kau baca Al-Ahzab 51. Kakak Kau Kristen aja baca terus ya, Kak. 51. Kenapa kau malu? Iya, baca dulu, Baca. Kan ayat Al-Quran Al-Ahzab 51. Baca dong, berani. Tadi Kau ngomongnya berani nggak Al-Quran baca? hadis, Kak. Ya ini Al-Quran. Ya Ini Al-Quran ampun, Al-Ahzab itu makanya kau 51. baca. Baca. Kau Mana Al-Quran Makanya ayat kamu berapa baca itu? Al-Quran. Kau sudi nggak baca? Ini Itu Al-Ahzab baca. 51. Kakak baca itu. Kau baca. Baca. Buka Quranmu. Silakan. Enggak, Kakak buka Al-Qurannya, terus Host. ada terjemahannya kayak gitu, Kak. Narasumber kayak begini jangan dikasih ke saya. Narasumber yang pemalas ini jangan kasih ke saya. Kau saja ngaku-ngaku Islam tidak mau sudi baca Quranmu. Masa saya sudah tunjukkan terus saya suruh baca? Istilahnya ya, ntar kamu ke WC masa saya suruh cebokin kamu?
Terlalu malas dan botol kalian Islam. Ya? Matamu buta, di situ ada tulisan Al-Ahzab 51. Hah? Kau baca Al-Qur'annya Al-Ahzab 51, di situ tertulis apa? Sudah saya tunjukkan, kau harus baca. Jangan kau bilang kau baca Quran tapi kau malas membacanya di ruang publik. Kok keluar? Ini ringkasan. Sahih Bukhari itu ringkasan dari Al-Ahzab 51. Bahwa tertulis bahwa bagindamu itu tukang zina. Itu gimana sih? Makanya saya nggak mungkin ngikutin tukang zina. Saya keluar lah. Baca kau. Baca. Kenapa kau nggak mau baca? Hah? Kenapa kau nggak mau baca Al-Ahzab 51? Coba Bang Laskar bisa dibukakan nggak Al-Ahzab 51? Ya, ini saya lagi cari nih. Itu surat berapa ya? Ini aku kalau soal suratnya Al-Hajj. Kasihan dia. Makanya dia masih Islam. Sudah dikasih tahu bukannya dia pintar namanya anak muda ya. Oh ya saya buka. Ini enggak, males. Makanya mereka masih Islam, soalnya males. Suruh buka Al-Quran aja nggak mau. Dia tahu tukang zina kok. Kasian ngikutin tukang zina, makanya gue nggak mau ngikutin si pezina. Ya. Yuk ketemu Bang. Kita naikkan yang lain ya. Ya Pak. Saya nggak mau sampai saya ngotot ya Bang. Jadi Abang maaf ya, agak standar. Siap, Saya itu gunanya itu. Saya nggak mau sampai ngotot, saya masih batuk. Oke. Nabi cabul, ya. Udah tahu cabul kok diikutin. Mau nggak ayat-ayat cabul yang lainnya? Makanya saya sudah baca, makanya saya nggak mungkin ngikutin si cabul. Saya keluar. Gimana sih? Bagaimana kamu mengikuti dia sementara dia cabul? Satu, bukan cuman orang lain, bibinya sendiri, tantenya juga digenjot. Kamu kan nggak pernah baca itu. Tolong dibukakan Sahih Bukhari 4721, Bang Laskar, supaya dia tahu siapakah nabinya itu. Al-Hajj tadi enggak ya? Al-Hajj. Bukan lah. Apa tuh? Al-Ahzab apa? Al-Ahzab. Ya, 51. Coba sudah ketemu belum? Al-Ahzab. Bukan cuman itu, ya. Genjot pembantu di Quran ketahuan sama istrinya. Kasihan deh. Udah tuh tukang zina diikutin, Tobi, astagfirullahalazim. Kamu baca surat At-Tarim ayat 1, apa yang dilakukan oleh bagindamu itu sama babunya, istrinya yang namanya Hafsah. Ketahuan nggak di ranjangnya? Lagi genjot-genjotan. Baca dong. Gimana sih? Makanya kamu nggak tahu, nggak pernah baca. Surat At-Tarim ayat 1, ya, bagindamu lagi ketahuan genjot-genjotan, ketemuan istrinya, kepek, kegrep. Ya. Yo. Udah tahu cabul kok diikutin. Kasihan. Nggak dapat. Oke. Kita naikkan yang lain. Nggak, kalau nggak dapat Atau kita baca aja dulu. Ada nggak dapat? Dapat Al-Hajj Ya juga udah. dapat. Tolong tunjukkan ke mukanya si Tobi. Dibaca dulu. Betul nggak? Ditujukan ke mukanya Ya dia yang udah, malas baik. itu. Betul nggak? Di situ tertulis boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Ini ya, Tobib ya. Lihat ya. Ini nih. Engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, ya, dalam kurung para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka Sama yang nggak engkau sama Sahih kehendaki, Bukhari dan siapa yang engkau ingini yang sudah untuk diceraikan? menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau Sama nggak yang sama telah Bukhari tadi? engkau sisihkan. Sama nggak sama Ya, Bukhari tadi? maka tidak ada Sama dosa nggak? bagimu. Sebentar Bang, sama nggak sama Bukhari Sama. tadi? Nah, Al-Ahzab 51 nggak itu? Hah? Ya, ini nih Al-Hajjab. Itu. Al-Hajjab. Loh, kamu kira Al-Ahzab ini 51. buku togel? Oh, ternyata Al-Ahzab bukan Quran, kata Tobi. Buku togel itu. Tobi. Itu bukan Quran ya, buku togel ya. Nah, ini ada yang bilang hadis ini bukan hadis ini Al-Quran ini, Al-Hajjab. Kasihan. Aduh. Al-Ahzab dibilang bukan, ya astagfirullahaladzim. Makanya masih Islam mereka. Makanya disuruh buka nggak mau karena nggak bisa bukanya. Oke, ganti yang lain saja. Kasihan ngikuti si cabul Ya, ya, saya lagi Tobi. Kamu ngikuti si cabul ya. Nggak pembantu,
nggak tantenya sendiri, bibinya. Kasihan. Makanya masih Islam. Aduh. Kenapa sih kalau sudah ada yang mualaf ya? Kenapa mereka kayak bangga sekali? Tapi itu orang-orang yang memang nggak ngerti kekristenan, seperti siapa itu, si Ruben yang mereka keluar-keluar sekarang. Si Bobon itu yang udah ngaku kemarin di Denny Sumargo kok. Dia dipaksa sama Ustadz Dery Sulaiman kok untuk bersahadat. Bahkan sudah 3 kali dia sahadat itu. Apa yang Bang bagus? TV, aku AFK bentar ya. Aku lagi ngerjain sesuatu, lanjut dulu ya. Nah, oke, baik, siap. Oh, siapa yang baru naik ini? Si Wong. Ini bukan Wai Wong ya? Halo, Wong, selamat malam. Wong, selamat malam. Keras ya? Panas tadi ya, itu kelapa. Wong, selamat malam. Kamu masih pakai pampers? Nggak mungkin kamu sampai itu. Oke. Batman, selamat malam. Ya, malam bang. Islam Kristen? Islam bang. Ya, silakan open cam, Bang. Bisa open cam. Saya mau open cam tapi belum bisa bang. Belum bisa. Oh iya. Jadi bagaimana? Oh harus open cam ya? Nggak, nah harus juga sih. Silakan. Mau tanya apa? Silakan Bang, mau tanya Saya apa? cuma Bang? ikuti sebentar sih. Kalau Mbak Aisyah ini suaranya kayak si Elia Myron bukan ya? Bukanlah, masa Elia Myron lalu yang bicara ini perempuan? Enggak sih, kayak suaranya cuma dipakein filter gitu tapi nggak tahu lah. Suaranya kan gitu. Kalau saya iya, dengar kayak kenapa? perempuan sih. Ada setengah-setengahnya. Oh gitu. Ya, itu urusan lain Bang. Silakan. Mau diskusi bagaimana Bang? Iya, maksudnya dia kayak ada bermasalah gitu dengan Nabi sampai segitu ininya apa? Bukan bermasalah. Kebenciannya, Apakah ketika bahasanya. misalnya ketika Juma, Unirifa menghina-hina Yesus, apakah mereka bermasalah dengan Yesus? Saya nggak tahu kalau bilang menghina. Saya sih kalau dengar ininya apa tidak pernah bilang Bukan menghina, tapi dakwah. Dakwah. bukan. Apa mereka pernah menyatakan bahwa Nabi Isa itu cabul misalnya? Pernah ya? Mereka bilang Mereka menikah, sebutkan seperti- berpoligami, punya anak katanya Nabi Isa. Oh iya, kalau menurut abang itu menista itu ya? Nabi Isa Oh iya menikah dong. menista ya? Iya, karena Yesus nggak pernah. Kalau Nabi Itu Muhammad saya bilang dia bukan Nabi, pandangan kalian nggak berbeda. marah. Pandangan berbeda itu kan bukan berarti menista bang. Dan pasti ada latar belakang, ada data, bukan bunyi. Pokoknya saya bunyi Sama ini dengan Ibu Aisyah juga data. sama, dia bukan menghina. Ada dasarnya tadi kita udah buka Al-Hajjab 51 sudah ada dasarnya. Kemudian itu dikonversi dalam Sahih Bukhari 4144. Langsung disimpulkan bahwa itu cabul bang ya, ayat cabul ya. Ya saya nggak tahu Abang seperti apa, membenarkan tetapi saya nggak tahu itu Ibu Aisyah yang ngomong. Karena dia lebih tahu dari saya. Oh iya. Jangan dilempar seperti itu. Saya juga Kenapa? contoh ya. Kalau memang ada ini Saya- silakan bantah saja dengan dia tuh. Kalau bisa bantah dia nanti bantah karena dia baca data. Sama dengan Ustaz Juma tuh. Contoh Ketika Juma berkata, di mana di apa YSKL, fungsinya si di Amsal. firmannya itu? Ya kan? Ketika Juma olok-olok kekristenan, olok-olok Hindu, Ustaz Nababan, Ustaz Ahmad Kama, Ainama, si Dodik dan menghina kekristenan. Kenapa kalian tidak bersuara di situ? Contoh ya, Amsal Yeskiel, apakah orang harus menyimpulkan ayat-ayat di situ? kalian sebagai menyimpulkan. ayat, misalnya seperti yang Aisyah. Silakan saja kalau Anda mau Menurut simpulkan silakan aja kan. Nanti kami tinggal bantah. Oh, Kan ya selama sudah. ini kan Kalau seperti abang merasa ya, tapi masalahnya ketika di Bali kalian kepanasan, kalian lapor polisi. Itu bedakan masalahnya. antara Kalau kita manusia menggunakan standar yang berdiskusi. sama, iya.
Si anak Batak itu berdiskusi dengan Ustaz Yusuf PI loh. Umat Islam ngamuk, mereka demo, mereka geruduk rumahnya, mereka paksa ditangkap dan sekarang dipenjara karena membahas Islam. Saya nggak Itu tahu perbedaan kasusnya. kita, Bang. Cuman Iya, makanya saya bilang. saran saya jangan, ya artinya cuma saran sih, itu hak masing-masing. Dan kalau misalnya ada risiko tentu di situ, ada risiko di situ. Saya bisa tahu misalnya abang ada di mana, atau orang lain bisa tahu itu si Aisyah ada di mana. Itu kan bisa bikin orang saling lapor, saling misalnya menjatuhkan, ya ujung-ujungnya ya masing-masing yang tanggung jawab. Apapun mau Ya, dibicara, tetapi kalau permasalahannya sudah saling lapor, nggak ada ininya lagi, nggak ada ampunnya. Misalnya kalau sudah dilapor ya diproses. Ya, tapi Kalau misalnya kita bicara sesuai buktinya sekarang gini, data, saya mau ya, tanya. sebatas- Unirifa sudah dilaporkan, Juma sudah dilaporkan. Siapa lagi? Nur Aritona sudah dilaporkan, Julius Amija sudah dilaporkan, Ahmad Kainama sudah dilaporkan, Ustaz Yawaloni sudah dilaporkan, Ustaz Soma sudah dilaporkan. Siapakah di antara mereka yang sudah ditangkap? Setahu saya salah satu itu Yahya, Ustadz Yahya itu yang sudah 5 bulan. Itu pengeimbang kepada Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh berapa tahun? 10 tahun. Di demo tiap hari di pengadilan Ciamis. Dipaksa para hakimnya hukum seberat-beratnya 10 tahun. Undang-undang penistaan agama hanya 6 tahun. Tapi dipaksa Iya, untuk 10 artinya- tahun. Iya, apa artinya abang juga mau ikut seperti itu? Nah, Mau ini main menjadi hak seperti problem. mereka. Ini masalah, ini jadinya problem, Bang. Seharusnya umat Islam itu nggak usah kepanasan ketika kemudian orang Kristen bahas Al-Quran. Itu baru fair. Karena setiap hari, bukan hanya di TikTok ini, tapi juga di masjid-masjid, kalian bahas Kristen, bahas ayat Alkitab kami, tidak segan-segan bawa Alkitab di masjid, dibacakan, dipelintir, di framing ayat-ayat Alkitab. Harusnya dong ketika orang Kristen membahas Islam, jangan marah. Itu yang kita maksudkan, Batman. Saya pikir tadi itu bukan soal membahas Islam loh. Dan maaf, Kok bisa bukan- saja bukan ada yang soal merekam membahas? loh ini. Saya pikir masalahnya itu bukan- kategorinya bukan bahas Islam, dan saya yakin ada 1-2 orang yang bisa merekam supaya bisa jadi bukti pada saat mungkin dibutuhkan, karena kata-katanya itu betul-betul menista, bukan membahas. Ya, Kalau iya, membahas memang misalnya kita bahas ayatnya ayat toh, kan A, dibacakan ayatnya toh. ayat B. Iya, dibacakan kan. saya ulangi ya, Sama apa yang dibilang Aisyah sama tadi dengan ya. Ustaz Juma. Sama dengan Ustaz Juma. Contoh ya, yang dia bilang tadi, makanya masih Islam, dia bilang. Masih Islam, dia bilang. Ikuti Nabi Cabul, katanya. Itu menurut abang itu diskusi ya? Kalau menurut abang? Ya saya nggak tahu, kalau menurut Anda kemudian Anda tersinggung, silakan bantah saja Ibu Aisyahnya. Enggak, Halo, menurut Bu abang Aisyah. aja. Menurut Masih abang, monitor? itu diskusi atau menista? Ya selagi Menurut abang selagi aja. berdiskusi, nah iya, kalau menurut kamu bagaimana? Jangan tanya saya. Loh, kalau saya jelas-jelas itu menista. Oh, menista, ya udah silakan laporkan. Menginikan pribadi. Kalau Iya, misalnya maksud kita, saya, misalnya iya, kita maksud bahas saya kalau ayat begitu, Bang, dengan gini data aja. misalnya. Nanti itu kan kemudian mendewasakan Anda Tuhan, Bang. sudah Cara-cara rekam, seperti kan? ini, Anda sudah rekam kan? saya bilang bisa saja ada Bahasamu 1-2 itu saya sarankan. Bahasamu itu tolong sampaikan kepada Juma, sampaikan kepada Nander, sampaikan kepada Unirifa, sampaikan kepada Faruk Sianipar, sampaikan kepada Felix, sampaikan kepada ustadz-ustadzmu, jangan bahas Kristen, jangan menghina Kristen. Nah itu lebih bagus, lebih bermutu Anda daripada Anda ngomong di room ini, karena nggak ada guna. Kalau kalian membahas Kristen, menghina kekristenan, kalian bilangnya apa? Ada ini, ada dalil, ada data. Iya kan? Kami baca data, baca yang tertulis. Sekarang kami baca yang tertulis. Kamu bilang penistaan. Kan lucu. Salam, Bro Kotidan. Shalom. Salam, selamat malam. Bagaimana kabar, Bro? Saya. Aduh, Iya, gimana kabar? gimana? Suara Sehat. kuat, sehat. Ada, suaranya ada. Sehat. Iya. Jadi mereka itu kejang-kejang ya. Jadi sebenarnya ukuran penistaan itu kan persepsi masing-masing, kan gitu. Iya. Kita pun orang Kristen pun melihat orang si Juma itu menista. Kenapa? Oh, itu Karena bukan Yesus bagi kita penistaan. Tuhan. Yesus bagi kita Tuhan, terus mereka hina bukan Tuhan, kan itu penistaan juga. Betul nggak? Iya. Betul. Jadi persepsi masing-masing aja. Jadi gak usah terlalu ngamuk-ngamuk Oh. kejang-kejang. Kalau mereka kan bukan penistaan, Bang, itu dakwah. Hmm. Itu wajar mereka.
kalau mereka yang bahas Kristen itu wajar. Kan bukan penistaan itu. Iya. Jadi jangan kejang-kejang, terima aja. Itulah kamu nabi namanya, kamu nabi itu Begitu. nggak mau dibahas. Giliran di apa dibalas, oh kejang-kejang. Udah aku bilang ya, tolong ya Prabowo, kalau mau adil, hapus undang-undang penistaan agama itu. Kita tengok siapa yang lebih tahan kalau dikritik. Lebih pedas lagi kalau dikritik, habis kalian. Apalagi aku naik, jangan harap kau hujam balik kau. Ingat itu. Hapus Seperti Ginyos ya. penistaan agama itu. Biar kalian tahu gimana rasanya disenggol. Gitu loh. Ikutilah jalan masing-masing, ikutilah dapur masing-masing, jangan obrak-abrik kamar orang. Nanti giliran dombrak kamarmu, marah kau. Itulah namanya kaum munafik. Gitu loh. Kemarin aku masuk ke grupnya si forum debat. Kubalikkan lagi, dia coba apa? Mute, disukan aja, itulah kemampuan mereka. Islam. Orang beriman, Islam orang beriman. Itu Islam itu. Keluar dari bawah. Orang beriman. Ya, selamat malam Bang. Saya Islam. Oke, menurut Al-Quran, Islam itu adalah kafir. Maukah saya buktikan, Bang? Enggak gini, saya akan menanggapi. tadi. Menurut Al-Quran, bukan menurut pendapat saya. Menurut Al-Quran, Islam lah yang Saya kafir menanggapi. sejati. Muhammad Iya, saya Aisyah buktikan sama dulu, gitu loh. Rasul Apa yang Kristus. bukan tanggapi? Kau aja pun nggak tahu apa yang pertanyaan. Bukan kita mundur Bang. Nanti kamu dengan Ibu Aisyah, kalau kamu bantai itu dengan Ibu Aisyah lagi ada kegiatan. Jadi itu Ya dengan dengan Islam host dulu sama saja. kita. Saya dengan host saja. Ya. Enggak sama Udah, saya kamu aja, gak usah sama dengan aja. host, di sini masih ada. Sama aku aja, yuk. Kamu ciduk Pak Laskar Kristus ya, karena Pak Kristus open cam ya. Sama aku aja lebih beda, sama aku aja. Sama aku aja lebih beda. Saya sebagai muslim itu menanggapinya ya. Ayo, Mengenai tadi saya buktikan. itu, Ayo, saya buktikan. Nabi Islam lah yang Muhammad kafir menurut Al-Quran. Bolehkah saya buktikan itu? Boleh apa Ya, tidak? terserah kau lah. Boleh Terserah apa kau aja tidak? itu. Bukan terserah. Saya minta izin Saya dulu, akan saya buktikan. menanggapi. Tadi host suruh Boleh Ya. apa tidak? menangkal tuduhan tadi Nabi Muhammad cabul. Saya kan itu. Lah memang Muhammad Ibu cabut Aisyahnya lagi Saya dengan 2060. host, bukan dengan kamu. Lah Muhammad Aisyah, Raja Ibu Sek Aisyah kok. lagi. Gimana, Udah Bos? gini sama saya coba Bukan, pelan-pelan. Saya akan- Sebentar sama saya. Tadi host Oke, suruh Beriman ya. tanggapi aja. Sama saya boleh Beriman? Enggak, sama Kau saya pilih boleh. lah, sama siapa kau? Kalau sama Tadi aku host atau suruh sama Sultan? menanggapi tuduhan Kalau Nabi sama Muhammad aku pedas, cabul. bukan kau. Saya akan menanggapi itu. Enggak, kalau berbicara cabul jangan sama Laskar Kristus di open cam, sama saya aja. Kan Tadi itu bukan sangat saya yang riskan. bahas itu. Iya. Itu Ibu Aisyah tadi, Ibu Aisyah. Aisyah yang nyebut Nabi Muhammad cabul. Saya akan menanggapi itu. Memang iya, Bukhari 260, saya buktikan. Oke, Tahu. sekarang Ayat 51 itu. Saya akan menanggapi itu kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya akan turun. Dalam surah Al-Hajab tadi tidak. Oke, surah berapa? Surah Surah berapa? Al-Hajab Surah berapa? 51. Bisa buka. Ayat 51. surah berapa? Nah, Itu saya mau menanggapi itu. dengan ini Berapa, dengan berapa? hadis 51 dengan hadis Bukhari 4414 Muslim. itu apa namanya itu boleh menggauli siapa saja yang kamu kehendaki. Bukhari Nah, saya akan 260. menanggapi itu, Bang. Kalau dibolehkan. Kalau nggak Bukhari boleh nggak apa-apa. Ini kan Saya membahas Al-Hajab, Al-Hajab 51 yang beriman. ya. Iya kan? Ini tuh Al-Hajab. Ini kan boleh katanya. Ini kan boleh menggauli nih siapa saja yang kamu kehendaki. Iya, Ya. saya akan menanggapi itu, Bang. Boleh nggak? Ya Apa silakan. yang pertanggapan udah Oke, jelas kok. sama saya ya, sama saya pelan-pelan ya. Saya izin bicara sebentar ya. Sama saya, sebentar sebelum lagi. Sebentar sama saya ya. Coba kamu pelan-pelan baca. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kendaki. Oke, orang beriman? Di antara istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Ini bukan istri. Menurutmu, kalau bukan istri boleh gak digauli? Ini itu kan pendapat Pertanyaan saya, jawab dulu. Kalau Itu bukan istri antara boleh gak istri Nabi digauli? Muhammad yang 9. Itu Kan kan udah saya ada jelaskan. dua hal. Kamu baca Pendapatmu situ. itu bukan istri. Gimana sih cara bacamu? Nah, yang Coba disebut kamu yang baca, itu kamu yang adalah baca. istri-istri Nabi Muhammad yang 9. Iya. Satu istri, satu lagi Enggak. bukan istri. Coba kamu baca pelan-pelan. Kamu baca Ada pelan-pelan. 9 semuanya, Bang. Ada 9. Enggak, kau baca Karena pelan-pelan Nabi itu. Coba. Muhammad Aduh, orang beriman ini nggak bisa diskusi. Dia nggak bisa diskusi, dia nggak bisa diskusi. Yang Coba. berbeda. Nggak bisa diskusi kau. Ini bisa buktinya, diskusi, misalkan orang aku, beriman. misalkan aku. Ini buktinya Muhammad Itu kan Raja ada Sek. dua hal orang beriman. Ada istri-istri, ada yang juga bukan istri. Makan Gimana tuh. sih? Makan tuh Muhammad ini, makan tuh. Coba kau baca itu. Makan tuh, ini Bukhari 260. Dan kemana-mana dulu. Sek sini. Islamologi. Tadi aja bahas lagi. Buka. Tunjukkan mana kata-kata bukan istri di situ. Iya, ini buktinya Muhammad Raja Mana Sek. kata-kata bukan istri. Ini buktinya Muhammad Raja Seks diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Emang kau ada setara 30 laki-laki kekuatanmu? Ketika kamu weak, hah? Islam. Laki-laki mana? Tunjukkan. Laki-laki mana yang akan kuat saya setara jelaskan. 30? Al-Ahzab Setara ayat 30 laki-laki 51. tunjukkan. Tunjukkan laki-laki siapa yang setara 30 laki-laki ketika weak. Tunjukkan laki-laki siapa namanya?
Tunjukkan saya ada laki-laki di dunia ini setara 30 kekuatan laki-laki ketika wik-wik. Siapa namanya? Ini jelas Muhammad Raja Seks, bukan menghujat. Tunjukkan datanya, jangan comor. Kalau sama saya pedas kau. Nanti saya bongkarin hadismu. Untuk bilang kau macam-macam dengan Islamologi. Tunjukkan kepada saya minta dalil ada laki-laki setara 30 selain Muhammad. Siapa namanya laki-laki itu? Ayo. Tunjukkan siapa nama laki-laki itu diberi kekuatan setara 30 laki-laki ketika wik-wik. Siapa namanya laki-laki itu? Tunjukkan. Ini jelas Muhammad ini Raja Seks. Saya minta dalil itu. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan dalil itu, fix Muhammad Raja Seks, bukan menghujat, fakta. Ya, panggil sini jumamu. Saya kebongkarin hadis-hadismu. Ya. Silakan orang Yang beriman. saya akan tanggapi Yang aku minta apa? Yang aku minta tadi apa? Tunjukkan data. Yang aku minta tadi apa? Tunjukkan data laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Tunjukkan datanya. Itu yang aku minta data. Ada laki-laki selain Muhammad diberi 30 setara laki-laki. Tunjukkan datanya. Bos, kalau izinkan saya menanggapi Tunjukkan, jangan congor. Tunjukkan laki-laki selain Muhammad. Tunjukkan laki-laki selain Muhammad itu. Kalau boleh, kalau enggak saya turun nggak apa-apa. Kau tunjukkan datanya. Makanya kau bantah. Buktikan Muhammad Turun aja, Pak, turun aja. Soalnya turun aja. Islamologi, dia nggak mau jawab, dia mau turun lagi. Kalau kamu mau diskusi Islamologi soal tadi. Dan hadis Bukhari 441 bolehkan. Kau nggak ada ilmu. Naharudin. Gini aja Islamologi, gini. Dia kan nggak mau bahas itu Islamologi. Udah turun. Halo, apa berdiskusi seperti orang kesetanan tuh? Karena apa? Congor. Itu kan sudah jelas tadi. Maksudnya itu istri Yang Muhammad. minta tadi apa? Laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Itu tadi ayat yang kau bilang berzina. Ya udah Makanya buktikan jelas datanya. bahwa kalau mau Buktikan dihalalkan datanya, Naharudin, saya bukan minta data. Buktikan datanya ada laki-laki selain Muhammad diberi setara 30 laki-laki. Buktikan datanya. Siapa laki-laki itu? Buktikan selain Muhammad. kalau berdiskusi Tulis jangan seperti ini. loncat. Yang tadi Tulis yang kau seperti ini bilang ada laki-laki selain yang Muhammad. berzina itu Buktikan. kan jelas ayat. Ya buktikan, ayat makanya itu, tugas kau istri itu bukti Muhammad data. itu. Bukti data yang ku minta, bukti data selain Data Muhammad diberi nampaknya laki-laki dong. setara 30. Di mana? Ayo, bukti yang ku minta, bukti data, bukan cuma. Jangan loncat-loncat kalau berdiskusi. Bukti yang aku minta bukti. Kalau Bukti kamu nggak apa bisa lagi? Bukti fix. apa? Kalau kamu nggak bisa bukti, kalau kamu nggak bisa bukti data, bukti yang apa? fix Bukti Muhammad apa? ini Raja Seks. Kau bahas Muhammad apa nih? ini Bukti apa Raja lagi? Seks. Karena apa? Kamu nggak bisa membuktikan di mana laki-laki selain Muhammad diberikan setara 30 laki-laki. Di mana laki-lakinya? Tunjukkan. Itu tugas kamu. Bukti Ya, pakai maksudnya data. apa tuh? Di mana maksudnya? Nanya apa? Buktikan pakai data ada laki-laki selain Muhammad diberi kekuatan setara 30 laki-laki selain Muhammad. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya. Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah. Tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik, ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya, dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih.
Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat. Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh Murtadin itu, si Aisyah ini, luar biasa kan? Tidak bisa dibantah teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya. Yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya sebagai unsur-unsur yang kurang tepat, yang akhirnya membungkam dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Ya nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan. Karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.